tidak bisa berjalan dengan baik. Izinkan menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pak Sakbani, KPU Sukoharjo, yang kami hormati teman-teman media di Kabupaten Sukoharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas Bu Suti selaku divisi bisa mengundang teman-teman semua, dan kami ucapkan terima kasih kepada jenengan semua atas berkenan hadir di acara yang mungkin sudah terakhir bagi kami di periode ini. Teman-teman semua, bahwa pemilu 2024 ini tagline-nya mungkin berbeda dengan pemilu yang dulu, karena mungkin pemilu ini menjawab tagline pemilu ini menjawab atas kejadian di pemilu 2019, di mana tagline kali ini kita tagline-nya adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, di mana itu sudah mengkhawatirkan saya kira di 2019, karena pemilu hampir saja 2019 hampir saja pemilu itu memisahkan, bukan lagi menyatukan. Tapi alhamdulillah ini terjawab di pemilu 2022 dengan mengambil tagline pemilu sebagai integrasi bangsa. Mudah-mudahan ke depan pemilu 2024 ini benar-benar pemilu sebagai sarana untuk menyatukan bangsa. Bahwa teman-teman media itu menjadi agen untuk melakukan atau menjaga integritas bangsa. Ini sangat penting. Teman-teman ini menjadi untuk bergerak menjadi sarana integrasi bangsa itu adalah hal yang dibutuhkan bagi kami penyelenggara pemilu untuk benar-benar bisa memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Kalau media mainstream seperti di teman-teman ini, mungkin berita yang disampaikan ke masyarakat pastilah berita yang sudah memperoleh atau sudah disaring dan benar-benar suatu kejadian yang memang ada. Tapi untuk teman-teman yang komisioner berikutnya, mungkin nanti ada agenda untuk mengundang para netizen terkait dengan para medsos ya Mbak, admin medsos, untuk dapat menjaga integritas bangsa dengan menyampaikan berita-berita yang benar, bukan lagi berita-berita hoax. Dan ini menjadi agenda, menjadi kegiatan untuk pemilu 2019 dulu. Kita kumpulkan para admin medsos untuk tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar, terutama terkait dengan kepemiluan. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman media untuk bisa hadir di sini, dan insya Allah nanti kedepannya bisa menjaga menjaga tagline KPU benar-benar bisa dilaksanakan oleh teman-teman media mainstream, maupun nanti untuk teman-teman yang admin medsos yang nanti juga mungkin akan diundang oleh komisioner berikutnya. Saya saat ini belum menyampaikan bahwa siang hari ini Pak Ketua harusnya membuka acara di sini, tapi belumnya ada berbarengan acara di pendopo kabupaten atau di acara dengan Bupati Sukoharjo. Intinya beliau ada acara yang diundang oleh Kabupaten Sukoharjo, dan mohon maaf tidak bisa hadir di sini. Dan acara ini akan saya buka. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini pembukaan dari saya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan akan dihandle oleh Ibu Suti Handayani selaku divisi, dan monggo saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pak KPU
juga begitu untuk bisa menginformasikan semua informasi, bisa mengimpress, kemudian nanti sudah ketahuan ada berapa pasang begitu, pasang cawapres atau paslon, mungkin bisa jadi itu akan mulai menghambat karena juga produksi media atau narasi-narasi itu kan apalagi yang hoax pasti diperuntukkan dan ada tujuan tertentu untuk kelompok tertentu, dan itu sekali lagi tidak kita inginkan terjadi di pemilu 2024. Maka kita berharap nanti seperti biasanya juga teman-teman selama ini juga sudah berpartner dan sudah banyak membantu kami untuk memberikan informasi yang menyejukkan di masyarakat, dan nanti tentu juga kerjasamanya akan kita harapkan untuk seterusnya sampai tahapan selesai. Kira-kira seperti itu, dan mungkin langsung saja karena Mas Faul juga ini yang ahlinya ahli gitu, core of the core untuk berbicara soal head speech, hoax dan lain sebagainya. Kami harapkan monggo Mas Faul nanti kami diberi arahan begitu sehingga bareng tentang pemilu, dan bisa juga bareng-bareng dengan teman-teman KPU melakukan peliputan soal pemilu dan hal-hal yang lain terkait dengan politik. Pada siang ini saya tidak akan ngasih materi apa ya, tapi sharing aja ya tentang pengalaman kita ketika melakukan peliputan pemilu dan peliputan yang lain yang terkait dengan politik. Kebetulan saya sebagai wartawan tapi juga aktif di Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, sebuah organisasi sosial kerelawanan yang melakukan semacam cek fakta terhadap hoax ya. Saya lebih suka hoax daripada hoax karena di KBBI juga ada hoax, ada kata hoax. Walaupun pengertiannya di KBBI tidak tepat, berita bohong. Kalau menurut teman-teman wartawan, berita itu tidak mungkin bohong ya, gimana ya? Kan sudah melalui proses cek anti cek kan ya. Nah, jadi itu tidak tepat di KBBI itu, tapi belum diubah. Mestinya kalau berita tidak bohong. Di KBBI sudah ada berita ya informasi hoax tersebut. Oke, ada pointer nggak Mas? Nggak ada. Oke, sudah. Saya minta tolong ya. Oke. Ada lanjut saja. ya. Mas Faul, mungkin bisa sambil direhapi sih. 2014 sama 2019 kita berbeda karena di situ terjadi banyak sekali hoax, fitnah, kemudian serangan-serangan kepada para calon dan para pendukungnya, dan kita kayak hampir wah ini kayak mau pecah Indonesia ya. 2 kali, tapi sebenarnya bukan 2 kali, satu lagi 2017 Pilkada DKI. 3 pemilu itulah yang menjadi milestone bahwa Indonesia pernah mengalami hal-hal yang buruk, terutama dalam polarisasi politik antara kubu A dan kubu B saling bertempur dan menyerang dengan menggunakan hoax. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan antara 2014, 2019 dan sekarang bagaimana. Lanjut Mas. Ini pengalaman kemarin. Sebelum kita bicara soal 2014 nanti, kita lihat 2014 kayak apa. Pada saat 2014, hoax itu hanya satu arah, menyerang satu kandidat saja, lebih banyak menyerang satu kandidat saja. Lah, tapi pada 2019, hoax itu sudah terjadi 2 arah, resiprok lah. Jadi saling menyerang. Dan masing-masing kubu memanfaatkan bagaimana menyerang lawan politiknya dengan menggunakan fitnah dan hoax. Jadi antara kubu 01 dan 02 tidak jauh berbeda pada 2019. Tapi pada 2014 masih banyak yang satunya sedikit, walaupun tetap menggunakan hoax. Nah, pada 2014 hoax itu digunakan untuk menyerang lawan dan untuk mendelegitimasi, mengurangi tingkat elektabilitas. 01 menyerang 02 untuk mengurangi elektabilitas, atau 02 menyerang 01 untuk mengurangi elektabilitas. Tapi berkaca dari 2014, ternyata pada 2019 itu orang sudah paham hoax ya memang banyak, tapi tidak akan terpengaruh terhadap preferensi orang dalam memilih. Sudah enggak? Ya tahu itu hoax dan tahu itu diserang,
tapi tidak akan mempengaruhi preferensi dalam memilih. Oke. Jadi tidak terlalu efektif untuk mengurangi elektabilitas dari kandidat. Lah, yang 2014 biasanya hoax itu mendelegitimasi pemilu pada saat pemungutan suara, terutama menjelang pemungutan suara. Tapi tahun 2019 hoax itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah beredar. Ini perbedaannya. Lanjut Mas. Lah, hal yang lain adalah pada tahun 2019 lebih banyak menyerang kubu lawan, tapi 2019 yang diserang adalah siapa? Kira-kira siapa selain kubu lawan? Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, kemudian MK juga yang memproses menyidangkan gugatan dan sebagainya. Itu yang diserang. Dan tujuannya bukan sekedar untuk mengurangi elektabilitas calon lawan politik, tapi untuk membuat pemilu itu tidak kredibel. Itu tujuannya. Jadi yang diserang adalah para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu sampai tingkat bawah, kemudian MK itu juga menjadi korban serangan. Nah, ini yang terjadi. Dampaknya adalah polarisasi politik. Tadi kita sudah menyebut 2014, 2017 dan 2019 itu polarisasi betul-betul dasar seperti itu. Dan ini jumlahnya, kalau jumlahnya saya kira tidak terlalu jauh berbeda, semuanya saling menggunakan hoax tersebut. Tidak hanya hoax, tapi juga menggunakan serangannya tidak menggunakan akun-akun yang resmi, tapi juga akun-akun tidak resmi atau bot atau mesin. Lanjut Mas. Lanjut aja dulu. Lanjut. Oke, itu 2014, 2019. Terus bagaimana kalau 2019? Ada yang mau memberikan pandangan? Kalau pertarungannya 3 kandidat sih bebas ya ini. Saya pikir draftnya Berkurang ya? Berkurang. Mungkin kan ya 2 putaran Berkurang ya? Oke. Ada yang lain nggak yang berbeda melalui websitenya turnbackhoax.id? Ini ada 1731 hoax yang beredar selama 9 bulan. Rata-rata sama ya, yang paling banyak, yang paling banyak hoaxnya. Dan tahun 2022, 2019, dan 2014 sama. Kecenderungannya adalah hoax politik itu lebih banyak daripada hoax tentang kesehatan, Facebook. Kemudian yang kedua adalah YouTube. Yang pertama adalah YouTube, kedua Facebook, kemudian masih ada Twitter, lalu paling fakta atau bukan? Bukan, berarti di edit kayak gitu. Tapi mungkin sebagian WNI yang ada di luar negeri, para TKI dan pegawai kedutaan atau yang bekerja di sana itu mencoblos lebih dulu. Kan sebelumnya nggak tahu juga ya, nggak tahu kan? Padahal itu benar. Nah, digoreng, kemudian dikasih caption seperti itu. Belum waktu yang pencoblosan, setelah suara sudah bersebaran dari TKI dan itu tujuannya untuk memenangkan calon tertentu. Itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya tidak ada edukasi yang cukup dari KPU dan Bawaslu soal aturan kepemiluan, kemungkinan kayak gini akan terjadi lagi. Memang benar server itu ada di Singapura, nggak ada di Indonesia. Sehingga yang terjadi adalah orang karena merasa tidak tahu, ya akhirnya terpengaruh oleh informasi tersesatkan. Inilah yang disebut sebagai gap. Masyarakat tidak tahu informasi yang sebenarnya, penyelenggara pemilu tidak memberikan edukasi yang cukup, sehingga masyarakat dialihkan oleh informasi yang salah tadi dari orang jahat tersebut. Jadi ini yang terjadi. Padahal
server KPU itu ada di Jakarta dan di Singapura. Jadi orang mau akun-akun asli, tapi orang akun-akun yang tidak asli, bodong atau dia menggunakan robot untuk digerakkan lah. Bahkan Amerika pun sama, robot akun bot dari Rusia bisa mempengaruhi pemilu di Amerika, apalagi di Indonesia. Apa sih yang bisa kita lakukan? Teman-teman wartawan gimana? Ada yang mau sharing? Kira-kira bisa melakukan apa? Menunggu tugasnya ada aku. Yang bisa dilakukan, yang dilakukan teman-teman, media. Kita kan bicara media ya, sama pemerintah partai yang lain. Kita nggak bicara soal Bawaslu atau KPU atau pemerintah, itu lain. Kita sebagai organisasi masyarakat sipil, kemudian organisasi privat atau swasta bisa melakukan itu. Pertama dengan cek fakta, mengecek fakta. Beberapa media sudah memiliki kanal cek fakta. Kalau ada hoax itu langsung ditebak. Yang paling besar itu diantaranya adalah Liputan 6, kemudian ada Tempo, Detik, kemudian Kompas. Solo Pos itu baru merintis, tapi belum sebanyak Liputan 6 atau Tempo. Melakukan cek fakta. Begitu ada apa? Hoax beredar di WA atau di Facebook, langsung dipadamkan dengan cara klarifikasi. Itu yang dilakukan oleh media, oleh Mafindo, media, dan berbagai kalangan. Istilahnya cek fakta atau debunking. Itu yang biasa dipakai. Jadi ibaratnya ada api, langsung disentor sama air. Itu aja. Tapi masalahnya ada capek, seperti yang dikatakan oleh Mas Iwan tadi. Dan masa kita sebagai media tugasnya hanya untuk apa ya, klarifikasi dan memadamkan api, mencuci piring dari orang yang makan di luar. Karena para produsen hoax itu mendapatkan keuntungan yang besar. Karena setiap bulan mereka bisa mendapatkan keuntungan jutaan rupiah, puluhan juta bahkan ratusan juta hanya dengan memproduksi hoax dari iklan-iklan dan sebagainya. Jadi kita itu kodoe memadamkan api yang kita tidak tahu siapa yang bikin. Jadi itu adalah cek fakta. Media di daerah sebagian sudah mulai, terutama yang anggota Asosiasi Media Siber AMSI, Media Siber Indonesia, sudah melakukan itu. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. KPU, media juga melakukan edukasi pada masyarakat. Jadi pre-banking istilahnya itu bisa disebut sebagai tindakan proaktif. Kalau tadi debunking itu kayak memadamkan api, kalau pre-banking itu adalah menjaga jangan sampai unsur api yang akan bisa membakar. Itu pre-banking. Dan dalam dunia kesehatan, caranya gini, kalau di dunia kesehatan, kayak misalnya COVID-19, untuk mencegah COVID, kalau untuk mengobati COVID ya diisolasi kemudian dikasih obat dan sebagainya. Tapi kalau untuk mencegahnya, diapakan? Vaksin agar kebal, imunnya naik. Sama. Nah, cara kita untuk melawan hoax adalah dengan edukasi melalui pre-banking. Caranya apa? Tubuh kita dikasih vaksin, dimasukkan virus yang sudah dilemahkan. Cuman kalau dalam kasus hoax ini, virusnya yang dilemahkan adalah edukasi bahwa ini edukasi tentang bahwa hoax itu berbahaya, harus hati-hati, skeptis dan kritis. Karena di masyarakat 14.000 kali dibagikan kok hoaxnya, tapi klarifikasinya kita sudah capek-capek membuat bantahan, ternyata hanya dibagikan 746 kali. Gitu. Tapi baru demikian kita tidak akan patah arah, ya tetap melakukan cek fakta. Tapi yang lebih penting lagi adalah melakukan pencegahan pre-banking dengan melakukan edukasi dan memberikan vaksin masyarakat agar mereka lebih punya imun yang kuat, kayak gitu. Gitu ya, teman-teman KPU ya, komisioner sama sekalian memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi itu.
Karena mereka yang tahu, KPU dan Bawaslu tahu tentang hal-hal yang terkait dengan pemilu. Kalau masyarakat wartawan mungkin tidak terlalu banyak tahu.